Cek, 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 satu, dua, cek. Cek, cek. Udah.
Kami ucapkan selamat datang Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung, yang kami hormati Rektor Universitas Lampung, yang kami hormati Ketua Senat dan para Wakil Rektor Universitas Lampung, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, yang kami hormati PLT Direktur Utama RSUD Abdul Muluk, Direktur Utama RSUD Jenderal Ahmad Yani, RS Bayangkara Polda Lampung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, RSUD Dr. A. Dadi Cokro Dipal, RSUD Demang Sepulau Raya, RSUD Menggala beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia, yang kami hormati Ketua ID Wilayah Lampung dan Ketua ID Cabang Bandar Lampung, yang kami hormati para Dekan Fakultas Kedokteran AIPKI Wilayah 3, yang kami hormati para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Lampung, yang kami hormati
dekan, para wakil dekan, ketua Komkordik, para ketua bagian, ketua program studi, dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan yang saya hormati, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabi pun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dengan kondisi sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat dan keluarga beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, perankan saya selaku MC dalam acara Soft Opening Program Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung RS Abdul Muluk. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pemutaran video kaleidoskop.
pelayanan paru Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung dibangun pada tahun 2019. Dengan dana APBD pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Lampung umumnya dan RSUDAM Provinsi Lampung khususnya terhadap pelayanan paru bagi masyarakat Lampung dan wahana pendidikan bagi mahasiswa kedokteran Unila terdiri atas 4 lantai yang diperuntukkan. Lantai 1 terdiri dari ruang konsultasi, ruang tindakan, ruang perawatan TB MDR, dan ruang respiratory care unit. Lantai 2 adalah ruang perawatan penyakit paru menular. Lantai 3 merupakan ruang perawatan penyakit paru tidak menular. Khusus lantai 4 diperuntukkan sebagai wahana pendidikan yang terdiri atas fasilitas ruang diskusi, aula, laboratorium, dan perpustakaan yang digunakan oleh mahasiswa kemaritraan klinik maupun mahasiswa residen paru Fakultas Kedokteran Unila. Selain gedung 4 lantai ini, maka pelayanan paru juga memiliki alat-alat sebagai berikut: bronkoskopi pediatrik dan dewasa, spirometri, EKG, laryngoskop, suction continuous pump atau WST, dan patient monitor. Serta didukung oleh pelayanan radiologi yang terdiri atas pesawat ronsen, CT scan 128 slide, MRI dan mamografi, pelayanan radioterapi, dan pelayanan kemoterapi. Selain gedung, alat, sumber daya manusia RSUDAM terdiri dari 3 dokter spesialis paru dan 3 dokter spesialis paru konsultan yang tidak hanya memberikan pelayanan di RSUDAM, tetapi juga sebagai dokter pendidik klinis di Fakultas Kedokteran Unila. Saat ini Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan RSUDAM sebagai wahana pendidikannya telah membuka program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Sebagai tindak lanjut dari pengusulan tersebut, dilakukan visitasi Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia ke PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK Unila pada tanggal 4 Juli 2018. Dan disusul oleh visitasi Konsil Kedokteran Indonesia PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi ke FK Unila tanggal 1 hingga 2 November 2018. Visitasi tim evaluasi lapangan untuk usulan pembukaan PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Unila dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 20 Agustus 2019. Izin pembukaan program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi program spesialis pada Universitas Lampung diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor 1210/M/2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Semoga dengan dibukanya program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi dapat diikuti dengan dibukanya program pendidikan dokter spesialis lainnya, sehingga dapat menambah adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani permasalahan di bidang kesehatan dengan harapan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Provinsi Lampung. Salam dari kami, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung, sahabat masyarakat menuju Lampung Sehat, Lampung Berjaya. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Sazili Mustafa MDiong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kalian semua. Marilah kita sebagai hamba Allah yang sangat dhaif dan lemah, yang senantiasa mengharapkan kasih sayang dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah dan ikhlas memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah
Sesungguhnya pujian itu hanya untuk-Mu ya Allah. Nahmaduhu, kami memuji-Mu ya Allah. Wa nasta'inuhu, dan kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung ya Allah kepada-Mu dari kejelekan jiwa-jiwa kami ya Allah. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kami ya Allah. Mayyahdihillah fala mudhillalah, sesungguhnya barang siapa yang Engkau berikan petunjuk ya Allah, tak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Engkau telah sesatkan ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Ya Allah, ya Rabbana, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Allah, berkat fadlun, berkat karunia-Mu ya Allah, dan kasih sayang-Mu. Unila bersama Rumah Sakit Abdul Muluk berhasil membuka program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Ya Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemudahan di dalam mengemban amanah yang telah Engkau berikan ini ya Allah. Ya Allah, tidak ada pekerjaan yang akan sulit kecuali Engkau berikan kemudahan ya Allah. Berikanlah kepada kami semua kemudahan agar kami bisa menghasilkan dokter-dokter yang kompeten, yang akan bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kami semua kasih sayang, petunjuk, dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung kepada Ibu Profesor Dr. Diah Wulan Semeka Rengganiswardani SKM Menkes kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun, yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi. Selamat datang Pak Gubernur di Fakultas Kedokteran Unila, dan terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Pak Gubernur. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, Ketua Senat dan para Wakil Rektor Universitas Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, beserta para Wakil Direktur dan Ketua Komkordik Eva Unila RSUD AM, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, RSUD Dr. Adadi Cokro-Dipo, RSUD Demang Sepuluh Raya, dan RSUD Menggala, Ketua Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia, Ketua ID Wilayah Lampung dan Ketua ID Cabang Bandar Lampung, para dekan Fakultas Kedokteran, para dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Lampung, para Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis di Provinsi Lampung, para Wakil Dekan, para Ketua Bagian, Ketua Program Studi, dosen, dan karyawan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan keberkahan kesehatan di tengah badai pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan acara
soft opening program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Unila Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk pada hari ini. Sholawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan bagi Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, mewakili jajaran pimpinan dan keluarga besar FK Unila, menghaturkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas berkenannya menghadiri undangan kami. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, dan hadirin yang saya hormati, berdirinya Fakultas Kedokteran Unila, seperti kita ketahui adalah atas prakarsa masyarakat Provinsi Lampung, yang kemudian disambut baik, diantaranya oleh pimpinan daerah Provinsi Lampung, Rektor Unila, serta tokoh masyarakat Lampung, Profesor Dr. Farid Anfasa Muluk, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Dan alhamdulillah pada tahun 2002, program studi pendidikan dokter pertama kali menerima mahasiswa. Dan di tahun 2021 ini memasuki usia yang ke-19 tahun, ini masih remaja ini Pak Gubernur kami. FK Unila alhamdulillah telah mempunyai 5 program studi, yaitu program studi pendidikan dokter, program studi profesi dokter, program studi farmasi, program studi magister kesehatan masyarakat, dan program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Kami saat ini juga sedang berupaya untuk pendirian berbagai program studi baik S1, S2, S3 di bidang kedokteran dan kesehatan maupun program pendidikan dokter spesialis lainnya. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan stakeholders, khususnya pemerintah dan masyarakat Lampung yang menyambut dengan sangat baik sejak awal berdirinya Fakultas Kedokteran Unila. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa Fakultas Kedokteran Unila saat ini telah memiliki 6 gedung dari 7 gedung yang kami rencanakan dalam master plan. Gedung yang telah selesai pembangunannya adalah 4 gedung, yaitu gedung B, gedung C, gedung D, dan gedung F. Dan 2 gedung yang sedang dalam proses pembangunan adalah gedung A dan gedung G. Ini mohon izin menyampaikan Pak Gubernur bahwa untuk gedung B ini merupakan bantuan dari Pemprov Lampung pada tahun 2003. Dan gedung G yang saat ini sedang dalam proses pembangunan ini juga merupakan bantuan dari Pemprov Lampung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pemerintah Provinsi Lampung terhadap Unila, khususnya Fakultas Kedokteran Unila. Selain prasarana, pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung FK Unila melalui Rumah Sakit Abdul Muluk, yang seperti kita ketahui merupakan rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Unila. Dan untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Gubernur. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, dan hadirin yang saya hormati, program studi pendidikan dokter spesialis, pulmonologi, dan ilmu kedokteran respirasi, ini merupakan PPDS pertama yang dimiliki oleh FK Unila dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Dan PPDS ini saat ini juga merupakan satu-satunya di Sumatera bagian selatan. Dan perjalanan pembentukan PPDS ini cukup panjang, yang tadi sudah disaksikan juga di video, yang secara resmi kami awali pada tahun 2017 dengan dibentuknya tim persiapan, dan pada tahun 2018 diperoleh rekomendasi dari Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, serta mendapatkan rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Ini yang merupakan syarat utama juga untuk pendirian PPDS. Yang kemudian kami lanjutkan dengan pengusulan ke Dikti pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Dikti melakukan fasilitasi evaluasi lapangan ke Unila, yang hasilnya memberikan persetujuan untuk PPDS, pulmonologi dan kedokteran respirasi, tetapi akreditasi pada saat itu masih B. Sehingga
perlu ditingkatkan terlebih dahulu menjadi akreditasi A. Dan alhamdulillah setelah prodi pendidikan dokter dan prodi profesi dokter mendapatkan akreditasi A pada tahun 2020, izin pembukaan PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi kami terima berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 30 Desember 2020. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, dan hadirin yang kami hormati, proses penerimaan mahasiswa baru PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila RSUD AM untuk semester ganjil 2001-2022 telah kami lakukan dan kami telah menerima sebanyak 7 orang mahasiswa yang terdiri dari 2 orang mahasiswa alumni Universitas Lampung, 2 alumni Universitas Malahayati, 1 alumni Universitas Sriwijaya, 1 alumni Universitas Samratulangi Manado, dan 1 alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani, Jawa Barat. Kami sangat berharap kepada peserta PPDS angkatan pertama ini untuk dapat menunjukkan kualitas diri yang baik dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan dan lulus tepat waktu sesuai dengan target masa pendidikan yaitu 8 semester atau 4 tahun. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dan kedepannya seiring dengan rencana pendirian program pendidikan dokter spesialis lainnya, harapan kami FK Unila dapat menghasilkan lulusan dokter spesialis yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dan Provinsi Lampung pada khususnya. Sebelum mengakhiri laporan ini, mohon izin Pak Gubernur, ini saya jarang-jarang juga melakukan untuk memberikan pantun, karena Pak Gubernur berkenan hadir di sini, saya makanya ada pantun Pak Gubernur. Pergi wisata ke Pantai Lampung, belilah kebaya bertapis jung syarat. FK Unila siap mendukung Lampung berjaya dan Indonesia sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia secara virtual kepada Bapak Profesor Dr. Faisal Yunus, SPPK PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, yang terhormat Rektor Universitas Lampung, beserta jajarannya, yang terhormat Senat Akademik Universitas Lampung, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kota Lampung, yang terhormat Dekan seluruh fakultas yang ada di Lampung, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung beserta jajarannya, yang terhormat PLT Rumah Sakit Abdul Muluk dan jajarannya, yang terhormat semua direktur rumah sakit aviasi dengan Lampung, yang terhormat Ketua ID Provinsi Lampung dan Kota Lampung, yang terhormat Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Provinsi Lampung, para hadirin yang saya muliakan. Tabik pun puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa menghadiri soft opening pembukaan program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya sebagai Ketua Kolegium terus terang sangat berbahagia, berbangga, dan mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga program studi ini bisa diresmikan dan bisa berdiri. Sejarahnya dimulai pada waktu
tahun 2013 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengadakan konferensi kerja di Lampung. Pada waktu itu saya sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kemudian bertemu dengan Dr. Padilaga dan Dr. Asep Sukohar pada waktu sebagai Wakil Dekan Unila. Kemudian kita bicara-bicara dan kita kemudian sampai pada pembicaraan untuk membuka prodi pulmonologi dan dokter respirasi di Unila. Alhamdulillah pembicaraan itu disambut hangat oleh mereka dan kemudian bergulir seperti tadi sampaikan oleh Ibu Dekan, kemudian berlanjut dengan acara berbagai macam kita siapkan mulai dari prasarana, sarana, kemudian juga SDM-nya, walaupun banyak hal-hal yang kemudian dialami sehingga agak terseret dan sebagainya, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa membuka program studi di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya pribadi sebagai Ketua Kolegium Pulmonologi dan Respirasi Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan semua jajarannya karena telah banyak membantu ya pada waktu kita mengadakan visitasi di Universitas Lampung. Juga terima kasih yang terhingga juga kepada rektor yang telah membantu sehingga berjalannya pembukaan ini menjadi lancar, juga kepada dekan dan seluruh jajarannya, kepada Direktur Abdul Muluk dan jajarannya yang telah juga membantu, dan juga semua pada pihak yang tidak saya bisa sampaikan satu persatu. Perlu juga saya sampaikan bahwa pada saat ini di Indonesia, dokter paru baru ada sekitar 1.100 orang. Padahal untuk Indonesia yang jumlah penduduknya saat ini 270 juta, kita butuh 2.700. Kalau satu dokter paru untuk 100.000 orang. Kita perlu 2.700, jadi suatu angka yang masih jauh dari cukup. Kemudian program studi pulmonologi dan dokter respirasi yang di Unila ini ada yang nomor 12 di Indonesia. Dan saya berharap mudah-mudahan seperti dikatakan Ibu Dekan bisa kita mendapatkan lulusan yang tepat waktu. Dengan demikian kita akan punya dokter paru yang lebih banyak. Seperti diketahui saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID, di mana dokter paru sangat dibutuhkan di mana-mana, sehingga ada daerah yang karena tidak ada dokter paru meminta kita mengirim residen untuk membantu di sana. Seperti yang terjadi di Madura, seperti tadi di Kudus, ya, dan juga tempat-tempat lain seperti di Kepri, ya, kita diminta untuk mengirimkan, ya, karena tidak ada dokter parunya, meminta memberikan PPDS tingkat lanjut. Nah, dengan berdirinya program studi ini, kita berharap mudah-mudahan kita bisa mencetak dokter paru dan kita bisa sebarkan juga ke seluruh daerah yang membutuhkan di Indonesia. Sebenarnya Kolegium biasanya kalau ada pembukaan studi yang baru hanya membolehkan maksimal 3 orang saja PPDS. Tetapi karena Rektor Unila minta 7 orang, dan kebetulan pada saat ini seperti kita ketahui, COVID sangat merajalela mana-mana, maka saya juga mengizinkan. Ya, jadi ini satu-satunya program studi yang baru yang jumlah PPDS-nya langsung diterima 7 orang. Pada sebelumnya kita hanya menerima 2 atau maksimal 3 orang, tapi 7 orang untuk Lampung. Jadi suatu hal yang luar biasa. Dan kita berharap mudah-mudahan ke-7 PPDS ini yang sudah kita saring, ya kita dapatkan yang terbaik dari calon yang ada, bisa menjaga studinya dengan baik dan berhasil tepat pada waktunya. Sekali lagi pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajarannya, kepada Rektor, kepada Bapak Dekan, kepada Direktur Abdul Muluk, dan semua pihak yang telah membantu. Dan juga untuk masa-masa yang akan datang. Karena ini adalah program yang baru, mungkin akan banyak hal, banyak tantangan, banyak hal yang mesti harus kita bantu bersama-sama. Saya sebagai Ketua Kolegium akan tetap membantu dan juga mengawal sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan tepat waktu. Seperti Ibu Dekan, juga saya akan mencoba berpantun, karena saya tahu di Lampung orang suka berpantun. Jalan-jalan ke Sarawak, jangan lupa membawa tali. Terima kasih untuk semua pihak atas bantuannya sampai hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Lampung kepada Bapak Profesor Dr. Karumani MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Lampung, yang saya hormati Ketua Senat dan para Wakil Rektor Universitas Lampung, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Direktur Utama RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, RSUD Dr. Adadi Cokro Dipo Bandar Lampung, RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah, RSUD Menggala beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia, yang saya hormati Ketua IDI Wilayah Lampung dan Ketua IDI Cabang Bandar Lampung, yang saya hormati para Dekan Fakultas Kedokteran AIPKI Wilayah 3, yang saya hormati para Dekan dan Direktur Pasca Sarjana di lingkungan Universitas Lampung, yang saya hormati para Dekan, para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Ibu Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentu kita ucapan terima kasih pada Pak Gubernur sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan mengawali sambutan ini, marilah kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara soft opening PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Tadi Pak Gubernur berbisik-bisik pada saya, ini pulmonologi ini luar biasa, sangat amat dibutuhkan. Sangat amat dibutuhkan. Makanya saya minta jujur saja 10 mahasiswa, tetapi tidak diizinkan, Bu Kadis. Diizinkan tadinya 3, tapi saya minta lagi, tambah lagi. Akhirnya diizinkan menjadi 7 orang. Jadi masih punya hutang 3 lagi nanti mungkin periode berikutnya. Hadirin yang saya hormati, Universitas Lampung saat ini sedang terus berupaya melakukan pengembangan prodi baru. FK Unila sendiri sebagai fakultas termuda telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Konon Pak Gub katanya ini Unila ini top 10 di Indonesia. Makanya yang mau masuk ke kedokteran luar biasa. Pusing saya sampai. Di usia yang ke-19 tahun, FK Unila telah berhasil mendirikan 5 program studi, yaitu Prodi Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Profesi Dokter, Program Studi Farmasi, Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Respirasi dan Pulmonologi. Bahkan saat ini sedang dalam proses untuk pendirian berbagai program studi, baik S1, S2, S3 di bidang kedokteran dan kesehatan, maupun program pendidikan dokter spesialis yang lain. Kita juga, saya sudah meminta Bu Dekan untuk segera mengusulkan spesialis bedah. Dan itu mungkin sedang proses ya. Nanti menyusul spesialis kulit. Jadi nanti makin lengkap. Mudah-mudahan bisa terwujud. Hadirin yang saya hormati, sejak berdiri hingga saat ini, FK Unila telah melalui berbagai proses yang membuat FK Unila semakin kuat dan berkembang dengan pesat. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan stakeholder, khususnya masyarakat Lampung yang menyambut dengan sangat baik sejak berdirinya FK Unila. Selain itu, perkembangan tersebut juga didukung oleh kondisi geografis Provinsi Lampung yang merupakan gerbang Pulau Sumatera. Dengan posisi strategis tersebut bisa menjadi alternatif bagi mahasiswa yang berasal dari ibu kota maupun Pulau Jawa yang ingin kuliah di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Saat ini Unila senantiasa terus berupaya dalam mendukung proses pembelajaran yang ada di fakultas kedokteran khususnya. Salah satunya adalah dengan rencana pendirian RSPTN. Ini perlu saya laporkan ke Pak Gubernur, kita sedang tahap negosiasi Pak Werpat ya, dan itu sudah duduk anggarannya di Kementerian 600 miliar untuk pendirian rumah sakit pendidikan. Tepuk tangan dulu. Soalnya nggak mudah ini, sejak zaman Pak Sugeng ini rektornya.
naik turun rektor, baru kali ini Pak Gub. Jadi hebat juga nih rektor yang sekarang, tapi tidak ada yang tepuk tangan. Alhamdulillah. Mungkin tahun depan mulai pembangunannya, dan saya kira kalau sudah kita berkontrak, bertanda tangan, capacity buildingnya bisa dimulai tahun ini Pak WR 4 untuk pelatihan dan seterusnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur. Tadi dijelaskan, disebutkan oleh Ibu Dekan bahwa kita mendapat sumbangan gedung. Sumbangan gedung untuk kepentingan proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Kami tentu saja mengucapkan terima kasih di tengah-tengah kesulitan anggaran, Pak Gubernur masih memberi bantuan pada kita. Ini luar biasa. Kalau orang kaya memberi bantuan itu biasa-biasa. Tapi kalau orang susah memberi bantuan itu luar biasa. Kita sedang susah. Masih Pemda menyempatkan untuk memberi bantuan berupa gedung yang tadi disebutkan oleh Ibu Dekan Kedokteran. Hadirin yang saya hormati, tentu saya terakhir mengajak pada kita semua, mari kita jaga protokol COVID. Pak Gub, ini hari ini 2 kita meninggal. 1 di Fakultas MIPA dan 1 seputaran ring 1 saya. Penjaga kebersihan, Pak Narya, meninggal karena diduga juga COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya juga kita sudah kehilangan beberapa profesor. Profesor Sunarto dan profesor lain, termasuk calon profesor yang dari Fakultas Teknik juga telah mendahului kita. Karena itu betul-betul kita jangan anggap remeh COVID ini. Malah saya minta nanti pukul 3 WR2 rapat supaya penanganannya makin terpadu. Jangan hanya dibebankan pada rektorat, tapi saya rasa fakultas, para dekan harus mulai bersinergi lebih memperhatikan protokol COVID ini. Saya instruksikan Pak Gub, 25% sajalah yang datang ke kantor. Silakan 75% bekerja dari rumah. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, karena saat ini utamanya di Jawa. Alhamdulillah di Lampung, kemarin juga Pak Kapolda tidak disuruh bicara Pak Gub, karena di Lampung termasuk bagus. Tapi kalau di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, itu Pak Kapoldanya diminta lapor ke Pak Presiden. Kalau di Lampung, alhamdulillah tidak, karena COVID-nya tidak seperti di tempat lain. Mudah-mudahan segera berakhir COVID ini dan kita bisa bekerja seperti biasa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan penerimaan mahasiswa oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama FK Unila kepada Profesor Dr. Muhartono MKes SPPA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1782/UN26/KM/2001 tentang penerimaan mahasiswa baru program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Lampung tahun akademik 2021-2022. Rektor Universitas Lampung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Lampung tentang penerimaan mahasiswa baru program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Lampung tahun akademik 2021-2022. Menetapkan penerimaan mahasiswa baru program pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Lampung tahun akademik 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Lampiran keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1, Dr. Rizky Putra Sanjaya. 2, Dr. Adi Nugroho Latif. 3, Dr. Pralia Windasari MKes.
4. Dr. Elman Dhani Firdaus. 5. Dr. Dwi Robiardi Eksa, MKes. 6. Dr. David Tongon Silain. 7. Dr. Dimas Tren Pinaka Bali Baladika. Ditetapkan di Bandar Lampung, Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karumani, MSc. Terima kasih. Sambutan Gubernur Provinsi Lampung sekaligus pembukaan PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi kepada Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Lampung, yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Lampung, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Ketua Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Indonesia, Bapak Faisal Yunus, yang tadi secara virtual, pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, hadir Kadis Kesehatan, dan rekan-rekan lainnya, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Pertama-tama saya mengawali sambutan ini, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walaupun situasi sedang tidak menguntungkan. Protokol kesehatan paling tidak 1 meter, tapi di Fakultas Kedokteran 1/4 meter nggak apa-apa. Tapi Ibu tahu karena apa? Karena di Lampung tidak begitu berbahaya. Tapi kalau kita abaikan terus bisa menjadi berbahaya. Oleh karena itu dalam acara soft opening PPDS, Pulmonologi, dan Ilmu Kedokteran, Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Provinsi Lampung, seperti kita ketahui, merupakan provinsi yang terletak di antara Pulau Jawa dan ujung Sumatera. Walaupun luasnya 3,5 juta hektar, tetapi lebih kurang 1 juta. Saat ini 1.094 hektar itu banyak sekali karena dia lahan kering, diupayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat agroindustri. Dikarenakan di sini sangat cocok, kemudian banyak perkebunan, otomatis banyak pabrik, sehingga potensi di dalam meningkatkan angka kejadian penyakit paru-paru, potensinya juga cukup besar. Akibat kerja yang belum disiplin dan tata kelola perusahaan juga belum. Oleh karena itu ini juga merupakan satu perhatian dari Fakultas Kedokteran untuk membangun komunikasi dengan kabupaten maupun para perusahaan. Karena paru-paru, saya tanya tadi dengan Ibu Dekan, Bu, apa sih Bu artinya, apa tadi itu? Beliau ketawa, tapi saya nggak tersinggung ketawa, orang saya bukan kedokteran kok.
Itu paru-paru, Pak. Ah, tunggu, nanti gua hajar di paru-paru nih. Nah, oleh karenanya kita memerlukan satu terobosan Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter spesialis pulmonologi, seperti yang saya tanya tadi. Dan ilmu kedokteran respirasi baik di tingkat Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional. Tahun 2021 Provinsi Lampung memiliki 15 dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Idealnya untuk menangani kasus penyakit paru akibat kerja di setiap kabupaten harus memiliki 1 orang 1 dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Maksud saya di setiap kabupaten ya harus punya dokter yang spesialis tentang pulmonologi ini, tapi tidak semua kabupaten memiliki itu. Sedangkan saat ini sebaran jumlah dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi di setiap kabupaten di Provinsi Lampung belum merata. Terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi seperti Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Waikanan, Lampung Timur, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, dan Pesisir Barat. Inilah Pak Rektor, wujud kerjasama pemerintah provinsi. Jangan main teken aja kita. Apa yang kurang di kabupaten itu segera dibicarakan dengan para bupati. Kita habis kerjasama langsung, Pak, kerjasama antara pemerintah provinsi dengan rektor habis nih, teken lagi. Tolong masing-masing fakultas berkaca apa yang sudah kau berikan terhadap provinsi ini. Jangan ucapan terima kasih dari Ibu atas bantuan pemerintah provinsi, itu wajar. Tapi sumbang pemikiran, apalagi kita saat ini, paru-paru sangat menjadi persoalan yang kita hadapi. Untung pemerintah Provinsi Lampung mampu berkomunikasi, mampu berkoordinasi dengan semua level. TNI, Polri, unsur kesehatan, para bupati, wali kota. Provinsi Lampung dalam posisi nyaman, COVID itu bukan karena angin atau karena panas, tapi koordinasi kita yang begitu bagus. Nah, saya ingin ke depan, bagaimana caranya supaya Unila itu bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah provinsi. Kalau sudah bicara pemerintah provinsi berarti termasuk di dalamnya kabupaten kota. Tiap tahun Unila melakukan kerjasama KKN. Tapi tidak pernah melakukan kajian kabupaten mana yang kurang, ini kurang itu. Saya sebagai alumni Pak, berani ngotot nih. Kalau Bapak nggak setuju, saya pindah ke Unpad. Saya juga alumni Unpad. Emang gue pikirin. Nah, tapi ini yang harus kita bangun, Pak. Saya terbuka, mumpung saya gubernurnya dari sini gitu loh. Tapi kalau saya tidak pernah dicerdasin, saya tidak tahu apa yang kau mau. Apalagi persoalannya. Yang kedua, Fakultas Kedokteran tanpa rumah sakit umum Abdul Muluk nggak bisa. Ini yang harus kita bangun. Jadi jangan praktek, tapi apa pemikiran Fakultas Kedokteran untuk memajukan rumah sakit itu yang terbaik di Indonesia. Saya bantu. Tapi saya mau bantu apa? Nah, jadi maksud saya Universitas Lampung itu jangan menelorkan mahasiswa, jangan menelorkan S2 untuk dia selesai. Tetapi harus dipikirkan bagaimana Lampung ini hebat, salah satu diantaranya karena Universitas Lampung. Bisa nggak? Kalau bisa, ayo. Udahlah kurangin kritisi-kritisi
Begitu dia mengkritisi gubernur, alumni ini, alumni itu, malu saya. Sikat habis Pak, yang tidak benar. Alumni Visipol mengkritisi soal ekonomi, ngerti kagak, tapi dia bawa Universitas Lampung. Ini memalukan. Rizal Ramli, dia alumni UI, dia mengkritisi pemerintah, tidak pernah membawa dia alumni. Dia seorang UI. Ini harus dijaga marwahnya. Itu namanya bermartabat perguruan tinggi. Saya agak curhat sedikit ini. Kalau enggak, saya sebenarnya ada urusan lain, tapi saya pikir ini berhubung urusan paru-paru, sekaligus saya mengingatkan. Nah, oleh karena itu pada tahun 2020, data nasional jumlah dokter spesialis pulmonologi kedokteran respirasi adalah atau sejumlah 1.109 dokter spesialis. Kemampuan meluluskan dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi per tahun hanya lebih kurang 50 sampai 100. Sehingga pada selisih kurang lebih sebanyak 1.591 dokter spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi dibandingkan dengan kebutuhan minimal nasional. Ini sangat kita butuhkan. Nah, oleh karenanya saya ingin ini menjadi perhatian kita, karena saya belum yakin 2024 selesai COVID ini. Tetapi rumah sakit, dinas kesehatan, dan fakultas kedokteran tidak ada kesejukan menurut saya. Ini perlu dibangun. Rumah sakit objek prakteknya fakultas kedokteran. Tapi jangan berpikir mau di situ tempat praktek, apa yang bisa kau berikan terhadap rumah sakit itu. Bukan uang, uangnya biar saya, tapi perbaikannya segala macam dan apa, pelayanan segala macam. Dan kekurangan dokternya. Ini banyak dokter mau S2, S3 keluar dia. Lu kenapa nggak dikurung aja di sini? Apa memang belum bisa atau seperti apa? Atau yang sekolah perawat segala macam dia mau sekolah, mungkin ada upaya-upaya kita untuk dia bisa jadi S1 dan sebagainya. Sehingga pengalaman dan kecerdasan akibat dia kuliah itu akan bermanfaat. Saya ingin ke depan Fakultas Kedokteran punya pemikiran-pemikiran kepada saya. Hampir 2 tahun COVID kita, saya tidak pernah bertemu dengan Fakultas Kedokteran. Pak Gop, ini begini, ini begini, ini begini. Cuman yang diajarin sampai ke jaket putih ini aja. Ini saya nyindir rektor juga, Pak. Supaya kerjasama kita bagus gitu loh. Dan saya bisa keluarkan ke pusat. Fakultas Kedokteran punya ini. Ini kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita tidak kencang, Lampung bubar. 4 pintu masuk. Arah Bengkulu, arah Batu Raja, arah Mesuji, arah dari Pulau Jawa. Tapi kata kuncinya koordinasi, komunikasi, dan termasuk perguruan tinggi. Sebelum saya melakukan langkah-langkah keputusan, saya undang MUI dan sebagainya. Sehingga begitu saya melakukannya, itu terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, Unila masih bisa berkeliaran. Apa ya istilahnya? Ya, ketemu mahasiswanya masih bisa bebas gitu loh. Di Jawa udah nggak bisa lagi nih. Bekasi, ya ampun, rumah sakitnya lantai. Tapi kita masih 70%, ya Bu ya.
Tapi udah mencapai kurang 30% lagi. Nah, tolong Unila, kalau memang ada gedung-gedung yang nggak terpakai, yang tidak atau jauh dari mahasiswa, mungkin kita perlu bicarakan. Tapi kalau ada mahasiswa, jangan. Nah, oleh karenanya, bukan berarti saya ingin mencapai 100%. Ampun, kalau bisa turun dia. Ngapain kita? Cuman, dan saya khawatir juga, Pak. Kalau di sana tuh meledak, jangan-jangan nanti dipindahin ke sini nih. Itu yang bagaimana kita mau menolaknya, bagaimana kita. Tapi ya, kita lihat nanti aja. Nah, oleh karenanya, saya sangat berharap di dalam mengatasi situasi COVID ini, kita punya komunikasi, koordinasi yang bagus. Bila perlu kita temukan cara-cara yang terbaik, karena COVID ini sasarannya paru-paru. Kalau dia sudah sasarannya paru-paru, kalau seperti saya misalnya dalam kondisi sehat, 2 hari dia hilang. Tapi kalau sudah ada ginjal, udah segala macam, nah ini berbahaya. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh juga termasuk provinsi yang pesimis. Kita yakin mudah-mudahan COVID ini bisa kita kendalikan, asal kita semua menyadari 5M, jadi 3+2. Kemudian yang kedua, kemampuan kita mengendalikan dan meningkatkan ekonomi yang ada di masing-masing kabupaten kota. Untung kita diberi kesempatan bahwa Provinsi Lampung sektor pertanian yang sangat potensial. Tidak hanya untuk kebutuhan kita, tetapi kita mampu memberikan kontribusi terhadap Jakarta. Tahun ini, Maret kemarin, kita mampu panen 2.650.000 ton. Sementara kebutuhan rakyat Lampung 1.200.000 sekian. Jadi 1.400.000 bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Antara lain kunjungan Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Bengkulu, Gubernur Bangka Belitung, kita berikan tidak hanya beras, pangan, tetapi untuk daging dan sebagainya. Nah, urusan dokter-dokter ini ya Fakultas Kedokteran lah bersama Dinas Kesehatan. Urusan saya banyak. Jadi jangan berpikir Pak Rektor bagaimana tahun ini 30 orang, 100 orang, 200 orang yang lulus. Tapi berpikir juga bagaimana Lampung ini bisa aman dengan profesornya. Ibu kan sudah profesor tadi saya baca. Nah, doktornya, baru dokternya. Saya tunggu Bu, bersama Dinas Kesehatan, bersama Rumah Sakit Umum. Bagaimana cara kita mengendalikan ini? Sehingga Lampung ini tetap menjadi provinsi salah satu yang mampu mengendalikan. Saya nggak berani ngomong terbaik, nanti kena marah Allah. Tetapi ini menjadi harapan. Karena tiap hari lebih kurang, 1 tahun kita lebih kurang 25 juta penduduk. Dibagi setahun, bagi 12 bulan berapa yang harus lewat. Tetapi Lampung juga yang terbaik dalam pengendalian penyeberangan. Walaupun kita lama-lama bisa bangkrut juga ngebayarin rapid ya. Ya namanya saudara. Nah ternyata dari 450.000 penyeberang itu, saudara kita dari Sumatera Barat yang paling banyak. 65% Niko. Balik neng ya kalau kita tahan, tutup tuh Tanah Abang. Nah jadi harusnya Gubernur Sumatera Barat, kemarin saya sindir, bantu dong kami ini. Waduh, dia bilang, datang nggak ngomong, perginya juga nggak ngomong, bagaimana kita mau ngebantu. Nah jadi inilah persoalan-persoalan, ya, tapi ya sudah, nasib kita ada di tengah-tengah penyeberangan, di tengah-tengah provinsi. Tapi saya mohon betul kepada Fakultas Kedokteran ada
semangat berjuang memberikan pemikiran-pemikiran terhadap pemerintah provinsi di dalam kemauan untuk melakukan pengendalian. Kemudian dengan kondisi yang ada, kebutuhan minimal dokter spesialis pulmonologi, ilmu kedokteran, respirasi baru akan terpenuhi dalam jangka waktu 12 tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan, sesuai dengan kebutuhan. Padahal maraknya COVID ini saat ini menuntut untuk tersedianya tenaga kesehatan pakar pulmonologi. Dan ini harus dicarikan caranya. Paling tidak, walaupun ijazahnya masih menyusul, tetapi mahasiswanya sudah mampu bekerja bersama-sama pemerintah provinsi dan rumah sakit. Nanti teknisnya seperti apa kita akan bicarakan. Nah, oleh karena itu, ya orang perawat juga bisa kok. Kenapa dia masih mahasiswa tingkat 3, tingkat 4 tidak udah. Ini harus kita bicarakan bagaimana kesiagaan di masing-masing kabupaten. Karena kabupaten itu sekarang sudah 70%, 80% rumah sakitnya, tetapi pelayanannya. Angka kematian Provinsi Lampung ini nomor 3 di Indonesia. Padahal yang terserang COVID kita nomor 19. Ini saya pulang ini dengan Fakultas Kedokteran. Kita ranking 13, Bu, dari provinsi. Dari seluruh provinsi nomor 19 kita. Termasuk yang bagus di dalam pengendalian. Tapi yang mati nomor 3. Padahal jumlahnya sedikit. Nanti tolong didiskusikan ini. Saya nggak ngerti. Apakah karena umur, apa nggak ngerti lah. Penting pala saya mau mempelajari, udahlah nanti orang kesehatan aja. Ya. Nah jadi tiap keluar beritanya Lampung nomor 3, nomor 4, padahal jumlahnya yang meninggal sedikit. Saya nggak ngerti lah. Nanti dibahas ya Bu ya. Nah oleh karenanya berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menghimbau kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka meningkatkan PPDS Prodi Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi sesuai dengan himbauan Menkes nomor 591 tahun 2020. Pembukaan PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi juga merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti himbauan Menteri Kesehatan terkait pandemi COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis ilmu pulmonologi di Indonesia, Provinsi Lampung pada khususnya. Pembukaan PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran inilah memiliki peluang untuk dapat memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan dokter spesialis dan ilmu kedokteran respirasi yang berkualitas, menguasai iptek kedokteran serta bermoral dan beretika sehingga punya pemikiran yang tinggi. Ke depan akan memiliki peluang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap pembukaan PPDS ini. Dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dukungan pemerintah Provinsi Lampung dalam bentuk menyediakan Rumah Sakit Dr. Abdul Muluk sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Unila berserta seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai upaya mendukung proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Saya serba salah. Kira-kira 7 tahun yang lalu, Rumah Sakit Abdul Muluk ngotot mau berdiri sendiri. Jangan-jangan pejuangnya kalian. Dilepas. Tidak berubah. Dan mau netek lagi dengan provinsi. Nah ini tolong dipelajari. Kalau memerlukan pembiayaan yang betul,
ya balik lagi. Jangan BLUD, tetapi ini saya buka aja gitu loh ya. Jangan sampai nanti ada kesan, tapi media jangan ini internal saya aja dengan para dokter. Jangan sampai kesannya provinsi tidak begitu aktif di dalam pemerintahan. Tetapi statusnya dia sudah mandiri. Nah, jadi Ibu sebagai pejabat, terus ke direkturnya Sitari, saya apal, jangan nunduk-nunduk, saya apal. Cahyo juga gitu. Nah ini yang baru pensiun hari ini, si Arif. Bicarakan lagi, kalau memang kuat, saya akan bantu. Karena kemandirian itu juga penting, tetapi dukungan dana tidak harus dengan APBD, dengan perbankan pun bisa, asal memang ada kepastian. Tapi kalau tidak, balik lagi, supaya saya bisa peranan memberikan eksekusi. Nah, oleh karena itu, nanti segera kita bahas. Saya ingin Rumah Sakit Abdul Muluk itu bisa lebih luas lagi, karena kalau Kota Baru pindah, saya akan ajak Korem untuk pindah, lahannya dilepas untuk Rumah Sakit Abdul Muluk, kan luar biasa. Tapi ini belum ada komunikasi dengan Panglima TNI, tapi cita-cita saya seperti itu. Tapi jangan besar gedungnya, tapi isinya kurang bagus. Nah, oleh karena itulah saya berharap Fakultas Kedokteran harus mau dan mampu mengisi para dokter-dokter yang berkualitas di Provinsi Lampung, apalagi di Indonesia pada masa yang akan datang, terutama soal paru-paru ini. Nah, fasilitas yang disediakan dalam membangun gedung paru 4 tingkat senilai 22 miliar dengan ruang pendidikan disediakan di lantai 4 RSUD. Betul ya, Bu ya? Dan juga akan dilengkapi sarana dan prasarana seperti spirometri, bronkoskopi, ruangan tindakan untuk pleural, efusi, pemasangan, ya dan seterusnya aja lah. Depending kalau saya dari dokter. Tapi kontribusinya terhadap pemerintah itu harus ada, Bu. Ya, Bu. Saya nggak ngomong dengan rektor banyak urusannya. Nah, yang dengan Fakultas Kedokteran aja. Harus banyak gitu loh. Ini kan semuanya saya yang nyiapin. Yang kipas-kipas kedokteran. Tapi mana untuk dia lulus atau dia praktek atau apa segala macam. Saya akan senang kalau kan biasanya kan kalau mahasiswa kedokteran kan agak kebal dari COVID itu kan. Karena dia lebih tahu kan gitu loh. Berkunjung bersama saya melihat situasi, mengkoreksi kabupaten yang ini. Nah, ini yang saya butuhkan yang seperti itu. Jadi ada konsep-konsep yang lalu rumah sakit mereka 76 ya, kita punya rumah sakit 36 rujukan. Tapi seperti apa rujukannya itu? Ini kan saya laporin beliau. Dia punya standar. Tapi ada perubahan nggak dalam posisi suasana ini? Kabupatennya melakukan upaya-upaya. Yang netral itu Fakultas Kedokteran, Bu. Saya bukan nggak bisa. Saya pasti bisa. Tapi kalau Fakultas Kedokteran, waduh, hebat bener juga ya kata Bupati. Nah gitu loh. Karena Ibu itu ilmuwan. Begitu Ibu sampaikan, saya eksekusi. Lakukan itu. Nah ini yang maksud saya kerjasama itu. Tolong dibangun, Bu. Kadis ya, segera. Nah supaya mau kayak manapun COVID itu di Lampung lewat terus gitu loh. Nyamber ke sana, nyamber kemana gitu kan. Nah oleh karenanya saya berharap agar Rumah Sakit Abdul Muluk yang merupakan andalan dari berbagai macam sisi, saya juga bingung, Bu Dekan. Banyak orang sakit, dia nggak mau ke rumah sakit lain. Dia maunya ke Abdul Muluk. Nah berarti ini kan namanya sudah bagus.
Dia ngerasa sembuh kalau sudah ke Abdul Muluk. Padahal di metro ada. Perjalanan masih jauh. Dia maunya di rumah Abdul Muluk. Saya udah berapa kali dengar ini. Nah ini juga perlu dipelajari, Bu. Saya mohon bantuannya dengan Fakultas Kedokteran. Kenapa? Apa pelayanannya, apa ininya? Ini kan rakyat kita semua harus kita lakukan secara merata gitu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Silakan Fakultas Kedokteran bersama-sama rumah sakit umum, apapun nanti kebutuhannya, sepanjang kebutuhannya juga langsung terhadap kepentingan penyembuhan yang sakit, saya akan biayai, saya akan bantu gitu loh ya. Tetapi supaya kita nggak salah, kalau memang ini ditinjau lagi, bergabung lagi dengan provinsi. Minta duit dengan saya, tetapi dia sudah mandiri. Nanti BPK, ini apa ini? Kena kita, ya. Nah, saya kira itu nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap Lampung akan mampu mempertahankan COVID pada masa yang akan datang. Provinsi kita adalah provinsi yang mampu mengendalikan itu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Karena tadi Ibu menyampaikan pantun, saya juga balas dengan pantun. Naik kereta pulang ke kampung. Tiba di kampung menjelang Isya. Terus bersinergi membangun Lampung. Wujudkan rakyat maju berjaya. Demikian yang saya perlu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Rektor berkenan untuk membuka secara simbolis PPDS Pulmonologi FK Unila RS Abdul Muluk dengan pemukulan gong yang akan didampingi oleh Ibu Dekan dan Ibu Dr. Raihana Mkes selaku PLT Direktur Utama RS Abdul Muluk. Dengan demikian, mahasiswa PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila akan melanjutkan masa orientasi pada 29 hingga 30 Juni 2021. Hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara soft opening PPDS Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FK Unila dan RS Abdul Muluk. Saya selaku MC dan mewakili tim penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tamu undangan.
menyongsong masa depan jaya, Dharma Bakti Negara. Dengan berasaskan Pancasila, kami warga PDPI melangkah maju mengemban cita untuk sesama bangsa dan negara. Perhimpunan hidup terbaru Indonesia, Bakti untuk Indonesia, menyongsong masa depan jaya, Dharma Bakti Negara. Perhimpunan hidup terbaru Indonesia, Bakti untuk Indonesia, menyongsong masa depan jaya, Dharma Bakti Negara. Bersatu padu berkarya nyata, kami warga PDPI tingkatkan ilmu, terus mengabdi untuk sesama manusia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, bakti untuk sesama, menyongsong masa depan jaya, Dharma Bakti Negara. Dengan berasaskan Pancasila, kami warga PDPI melangkah maju mengemban cita untuk sesama bangsa dan negara. Perhimpunan hidup terbaru Indonesia, Bakti untuk Indonesia, menyongsong masa depan jaya, Dharma Bakti Negara. Perhimpunan